Di seluruh penjuru kerajaan, nama Putri Indraswari selalu diucapkan dengan bisikan lembut yang diiringi rasa iba dan penuh teka-teki. Dikenal sebagai sosok yang paling pemalu, ia bagaikan bayangan, lebih sering menghilang di balik tirai istana daripada berinteraksi dengan dunia luar. Namun, seorang ksatria bernama Satria adalah satu-satunya yang ditakdirkan untuk melihat esensi sejati dari sang putri. Rahasianya tidak ia temukan di kemegahan istana, melainkan di kedalaman hutan suci yang jauh dari peradaban. Sebuah tempat yang dijaga oleh legenda kuno. Misi Satria adalah sebuah keharusan yang berat. Sang raja jatuh sakit parah, dan para tabib kerajaan tidak mampu menemukan obatnya. Satu-satunya harapan terletak pada legenda kuno tentang sebuah kolam suci yang hanya akan menampakkan dirinya bagi jiwa yang paling murni. Satria, yang terkenal akan kesetiaan dan ketulusannya, dipilih untuk misi berbahaya ini. Perjalanan itu adalah sebuah ujian, bukan hanya bagi fisiknya melainkan juga bagi jiwanya. Ia menjelajah selama berminggu-minggu, menembus hutan yang begitu lebat hingga sinar matahari pun terasa seperti tamu langka. Udara dingin dan lembab merasuk ke dalam tulang, sementara suara-suara alam yang misterius, seperti gemerisik daun yang tak terlihat atau desisan ular yang tersembunyi, seolah-olah menguji keberaniannya. Ia sering meragukan keberadaan kolam legendaris itu, bertanya-tanya apakah ia hanya mengejar bayangan dari sebuah dongeng. Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia teringat wajah raja yang terbaring lemah, dan juga wajah Putri Indraswari yang begitu dingin dan tak terjangkau. Satria merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar misi. Ia harus membuktikan bahwa kesucian hati itu benar-benar ada. Setelah berminggu-minggu berjalan, rasa lelah dan putus asa hampir mengalahkan Satria. Namun ia tiba-tiba merasakan perubahan dalam udara. Udara dingin dan lembab itu berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kehangatan dan keharuman bunga-bunga hutan yang belum pernah ia cium sebelumnya. Sebuah cahaya keemasan menerobos celah-celah dedaunan yang lebat, memancarkan aura lembut yang menerangi jalannya. Rasa lelahnya seketika hilang, digantikan oleh rasa kagum yang mendalam. Ia berjalan maju mengikuti cahaya dan aroma bunga yang memabukkan, hingga ia menemukan sebuah celah di antara pepohonan kuno. Dan di sanalah, di tempat yang sunyi dan tersembunyi, sebuah pemandangan yang paling menakjubkan menyambut matanya. Sebuah kolam yang airnya begitu jernih, bahkan lebih jernih dari cermin. Airnya memantulkan sinar matahari yang menembus kanopi hutan, menciptakan kilauan yang menyihir. Di sekeliling kolam, bunga-bunga hutan yang langka bermekaran dalam warna-warna yang cerah, kontras dengan hijaunya lumut yang menutupi batu-batu di sekitarnya. Namun yang paling memukau bukanlah keindahan kolam itu, melainkan sosok yang berada di tengahnya. Tepat di tepi kolam, ia menyaksikan seorang wanita menari dengan anggun di atas batu-batu yang ditutupi lumut. Gerakannya begitu bebas, begitu lepas, dan dipenuhi oleh tawa yang riang, tawa yang bergema di tengah keheningan hutan. Ia tidak mengenakan pakaian mewah dan hiasan permata, melainkan gaun putih sederhana yang terbuat dari bahan lembut, yang bergerak seiring dengan setiap putaran dan loncatan. Wanita itu adalah Putri Indraswari, sang putri yang dikenal karena kepemaluannya. Satria terpaku di balik sebuah pohon besar, hatinya berdebar tak karuan. Ia tidak pernah membayangkan sisi ini dari sang putri. Wanita yang ia lihat bukanlah bayangan pemalu di istana, melainkan roh hutan yang hidup. Setiap gerakannya adalah ekspresi kebahagiaan yang murni. Setiap tawa adalah melodi yang menyentuh jiwa. Satria melihatnya melompat di atas bebatuan, memercikan air kolam dengan kakinya, dan bermain-main dengan kupu-kupu yang berterbangan di sekitarnya. Kecantikan yang terpancar darinya bukanlah kecantikan fisik yang biasa, melainkan kecantikan yang muncul dari kebebasan dan kebahagiaan sejati. Di momen itu Satria menyadari bahwa semua rumor yang beredar di istana tentang sang putri adalah sebuah kebohongan besar yang diciptakan oleh dunia yang tidak memahaminya. Namun tawa Indraswari yang memukau tiba-tiba mereda. Matanya yang indah yang penuh dengan kegembiraan menangkap sosok Satria. Seketika senyumnya memudar, wajahnya yang damai berubah menjadi malu dan takut. Tangannya yang tadinya menari kini menutupi wajahnya, dan ia menunduk seolah ingin menghilang ke dalam tanah. Tanpa sepatah kata pun ia melesat ke dalam semak-semak, meninggalkan Satria sendirian, terpukau dan penuh pertanyaan. Ia tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di sana, di samping kolam yang airnya kini tenang kembali. Seolah keajaiban yang ia saksikan hanyalah mimpi. Satria tahu ia tidak menemukan obat yang ia cari.
Ia telah menemukan sebuah rahasia. Ia telah melihat jiwa sejati sang putri yang tersembunyi. Sejak saat itu misinya berubah. Ia tidak lagi hanya mencari obat untuk raja, tetapi juga mencari cara untuk bertemu kembali dengan sang putri. Berharap dapat melihat kembali sisi dirinya yang memukau itu. Ia ingin memahami keheningan di balik kepribadiannya dan membuktikan bahwa ada satu orang yang melihat kecantikan di baliknya. Ia ingin menjadi ksatria yang akan melindungi kebahagiaan tersembunyi itu. Perjalanan ke dalam hutan yang semula adalah sebuah misi kini telah menjadi takdir. Setelah perjumpaan yang singkat namun sangat membekas itu, hati Satria tidak bisa tenang. Perjalanan pulang ke istana terasa begitu panjang, dan setiap langkahnya diiringi oleh bayangan sang putri menari dengan bebas di antara sinar matahari yang menembus hutan. Ia kembali ke istana, melaporkan kegagalannya dalam menemukan obat, namun ia menyimpan rahasia terbesar di hatinya. Ia tidak bisa lagi menjalani hidupnya seperti biasa. Tugas-tugasnya sebagai ksatria terasa hampa, dan sorak-sorai pujian di aula istana terdengar seperti suara yang jauh. Pikirannya terus kembali ke kolam suci, ke tempat ia melihat jiwa sejati sang putri. Satria tahu, ia tidak bisa mendekati Indraswari secara terang-terangan. Di istana yang dipenuhi intrik dan gosip, sang putri akan kembali menjadi bayangan pemalunya. Tersembunyi di balik dinding-dinding kokoh, Satria tidak ingin menjadi bagian dari dunia yang telah membelenggu sang putri. Ia harus berkomunikasi tanpa kata-kata, dengan cara yang hanya mereka berdua pahami. Ia harus menunjukkan ketulusannya melalui perbuatan, bukan ucapan. Maka ia pun kembali ke hutan suci secara diam-diam, menjadikan kolam itu sebagai tempat suci bagi mereka berdua. Dengan pedang yang ia biarkan terikat di pinggang, Satria menggunakan kedua tangannya untuk merawat tempat itu. Ia bekerja tanpa suara, membersihkan dedaunan kering yang jatuh ke dalam kolam, menyingkirkan dahan-dahan yang patah, dan dengan teliti merapikan tanaman yang layu. Setiap sapuan tangannya adalah sebuah janji untuk melindungi dan menjaga keindahan yang ia saksikan. Setiap hari ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di sana, memastikan setiap sudut kolam terasa damai dan indah. Bagi Satria itu bukanlah pekerjaan, melainkan sebuah bentuk meditasi, sebuah doa sunyi yang ia tujukan kepada sang putri. Ia berharap di suatu tempat di istana Indraswari merasakan kehangatan dari ketulusannya. Beberapa hari kemudian, ia menyadari sang putri kembali ke tempat itu. Ia melihatnya dari kejauhan, bersembunyi di balik semak-semak dan melihat sang putri memandangi kolam. Mata Indraswari yang biasanya dipenuhi rasa takut, kini dipenuhi oleh kebingungan dan rasa penasaran. Ia melihatnya menyentuh batu yang telah Satria bersihkan, lalu menyentuh tanaman yang telah Satria rapikan. Satria melihat senyum kecil yang terukir di bibirnya. Ia tahu, sang putri menyadari ada seseorang yang telah merawat tempat itu. Seseorang yang tahu rahasia terdalamnya. Pengadilan dalam diam itu telah dimulai, dan Satria tahu ia telah lulus ujian pertama. Suatu malam setelah berminggu-minggu merawat tempat itu, Satria mengambil langkah yang lebih berani. Ia menghabiskan malam dengan melukis pemandangan di kolam suci. Ia melukis dengan penuh kerinduan, mengingat setiap detail senyum dan tawa sang putri. Ia menggunakan pigmen yang ia temukan dari bunga-bunga hutan, menciptakan lukisan yang seolah hidup dengan keajaiban alam. Dengan hati yang berdebar, ia menaruh lukisan itu di bawah sebuah batu besar, di tempat yang ia tahu Indraswari akan temukan. Ketika Indraswari tiba di kolam di pagi hari, matanya menangkap sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tangannya gemetar saat ia menemukan lukisan itu. Awalnya ia bingung, tetapi saat ia melihat kolam dan bunga-bunga yang dilukis, ia tahu lukisan itu dari satu-satunya orang yang pernah melihat jiwanya. Perasaan senang dan penasaran melingkupi hatinya. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun di istana. Dengan hati-hati Indraswari kembali ke kolam pada sore harinya. Ia membawa sesuatu yang sangat berharga baginya. Sebuah kerikil sungai kecil, berwarna hijau lumut, yang berasal dari kolam suci itu sendiri. Kerikil itu begitu halus seolah dipoles oleh ribuan tetes air. Ia meletakkan kerikil itu di samping lukisan, sebuah isyarat diam yang mengatakan, "Aku melihatmu, dan aku percaya padamu." Ketika Satria menemukan kerikil itu, ia merasa hatinya dipenuhi sukacita. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Kerikil itu adalah bukti nyata bahwa cinta mereka adalah nyata. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, itu adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia mereka. Sebuah ikatan yang unik dan kuat yang tidak bisa dipahami oleh orang lain.
Dengan kerikil itu di tangannya, ia melanjutkan pengabdiannya. Tahu bahwa pengadilan dalam diam ini telah dimenangkan. Pangeran Angkara bukanlah seorang ksatria yang mempercayai dongeng tentang cinta tulus. Baginya, kekuasaan adalah mata uang tertinggi, dan pernikahan adalah sebuah perjanjian politik yang menguntungkan. Ia telah lama mengincar Putri Indraswari, bukan karena hatinya, melainkan karena ia melihat pernikahan dengannya sebagai jalan untuk mengukuhkan kekuasaannya. Ia tidak melihat sang putri sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah aset yang berharga. Namun setiap pendekatannya selalu ditolak dengan keheningan dan tatapan malu yang ia anggap sebagai sebuah penghinaan. Angkara sangat frustrasi karena keangkuhannya terluka oleh kebisuan sang putri. Sifatnya yang licik membuat ia tidak pernah menyerah. Ia mulai mengawasi Putri Indraswari secara diam-diam. Ia memperhatikan bahwa sang putri, yang biasanya seperti bayangan, kini menunjukkan perubahan halus. Ia sering melihat Indraswari tersenyum sendirian saat berjalan di koridor istana, dan tatapan matanya yang dulunya kosong kini dipenuhi oleh secercah kehangatan. Perubahan ini membuat Pangeran Angkara geram. Baginya itu adalah bukti bahwa sang putri telah memberikan perasaannya kepada orang lain. Sebuah tindakan pengkhianatan yang tidak bisa ia toleransi. Rasa penasaran dan amarahnya yang membara mendorongnya untuk mengambil alih penyelidikan pribadi. Ia tidak lagi mengandalkan mata-mata. Ia ingin mengungkap kebenaran dengan tangannya sendiri. Suatu sore, ia mengikuti Indraswari secara diam-diam dari kejauhan. Ia mengira sang putri akan kembali ke dalam kamarnya. Namun ia terkejut melihat Indraswari menyelinap keluar dari gerbang istana. Pangeran Angkara terus mengikuti, menembus pepohonan dan semak-semak lebat yang menjadi batas antara dunia manusia dan dunia alam. Ia merasa jijik dengan kotoran dan serangga hutan, tetapi ambisinya jauh lebih kuat dari rasa jijiknya. Ia mengikuti Indraswari hingga ke tepi hutan suci yang terlarang, sebuah tempat yang dijaga oleh legenda kuno. Angkara tidak mempedulikan aturan. Ia terus mengikuti sang putri. Ia begitu yakin bahwa ia akan menemukan kelemahan sang putri, sebuah rahasia yang akan ia gunakan untuk menguasai hatinya. Saat itulah ia menemukan pemandangan yang tak terduga. Indraswari berdiri di samping kolam suci, menari dengan senyum yang tidak pernah ia tunjukkan di istana. Angkara, yang terbiasa melihat wajahnya yang pemalu, merasa sangat terkejut. Ia melihat kebebasan yang terpancar dari sang putri, sebuah kebahagiaan yang begitu murni hingga ia merasa mual. Ia bersembunyi di balik semak-semak menunggu. Saat Indraswari pergi, ia melangkah maju dan menemukan sebuah lukisan yang baru saja ditinggalkan di samping sebuah batu. Lukisan itu menggambarkan sosok cantik sang putri, yang dilukis dengan gaya khas seorang ksatria. Angkara segera menyadari bahwa lukisan itu adalah milik Satria, saingannya. Ia menyadari bahwa lukisan itu adalah bukti kuat. Angkara merasa muak. Ia tidak cemburu pada kekuatan Satria. Ia cemburu pada kelembutan Satria yang berhasil menjangkau hati Indraswari, sesuatu yang tidak pernah bisa ia lakukan dengan kekuasaannya. Bagi orang lain lukisan itu adalah hal sepele, tetapi bagi Pangeran Angkara itu adalah bukti cinta Satria dan sang putri. Angkara menyadari bahwa ia telah menemukan senjata yang paling ampuh. Ia menyadari bahwa cinta diam Satria dan Indraswari begitu murni dan tulus, dan itu membuatnya semakin bertekad untuk menghancurkannya. Satria dalam hal ketulusan, jadi ia harus mengalahkannya dengan permainan tipu daya dan kecerdasan. Rahasia Indraswari dan Satria kini menjadi senjata yang paling ampuh. Pangeran Angkara hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ia akan mengubah cinta mereka dari hal yang indah menjadi sebuah bencana. Tujuannya bukan lagi hanya menikahi Indraswari, melainkan menghancurkan Satria secara total dan membuktikan bahwa kekuasaan selalu lebih kuat dari cinta. Pangeran Angkara tidak menyia-nyiakan waktu. Berbekal lukisan yang ia temukan, ia segera menghadap raja. Ia memasuki ruang singgasana dengan langkah yang dibuat-buat penuh kekhawatiran dan kesetiaan, seolah-olah beban seluruh kerajaan berada di pundaknya. Ia tidak melancarkan tuduhan secara langsung, melainkan menanamkan benih kecurigaan yang lebih berbahaya di hati raja. Dengan suara yang tulus namun penuh tipu daya ia berkata, "Hamba yang mulia, hamba terpaksa datang dengan berita yang sangat mengkhawatirkan. Menurut laporan yang hamba kumpulkan dari perjalanan pribadi hamba, ada seseorang yang secara berulang kali dan tanpa izin memasuki hutan suci yang terlarang. Ini bukan hanya pelanggaran hukum yang mulia, ini adalah tindakan pengkhianatan spiritual. Ini mencemari kehormatan dan kesucian kerajaan kita yang berakar pada alam dan tradisi. Hamba khawatir ini adalah upaya dari mata-mata musuh
atau bahkan sihir jahat yang berusaha mencemari tempat suci kita dan meruntuhkan fondasi kekuasaan Anda. Kata-kata Pangeran Angkara begitu cerdas. Ia tahu kelemahan terbesar raja adalah rasa bangga dan cintanya pada alam. Raja yang biasanya bijaksana, kini terperangkap dalam amarah yang membara. Ia melihat ini bukan sebagai pelanggaran sepele, melainkan sebagai serangan pribadi terhadap kehormatan kerajaannya. Raja menggebrak singgasananya dengan penuh murka, matanya memancarkan api kemarahan. Ia tidak akan membiarkan tindakan hina seperti itu berlalu begitu saja. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk memerintahkan penyelidikan rahasia. Sebuah misi yang harus dipimpin oleh kesatria paling jujur dan setia. Dan dalam ironi yang kejam, sang raja menugaskan kesatria terbaiknya untuk mengemban tugas itu. Satria yang dipanggil menghadap raja, menerima perintah itu dengan kepala tegak. Di dalam hatinya, ia merasa perih dan terhantam oleh ironi yang kejam itu. Ia tahu ini adalah jebakan. Sebuah permainan yang dirancang untuk menguji kejujuran dan kesetiaannya. Jika ia menolak, ia akan dicurigai. Berbohong adalah dosa yang lebih besar daripada memasuki hutan terlarang. Ia adalah seorang pria yang hidup berdasarkan kejujuran dan kehormatan. Tetapi kini ia harus berbohong kepada raja yang paling ia hormati demi melindungi cinta yang paling ia hargai. Di malam hari, ia memandangi kerikil yang ia simpan di dalam jubahnya. Rasa frustrasinya memuncak. Ia tahu Pangeran Angkara telah mengambil langkah pertamanya, dan ia tidak memiliki pilihan selain menerima tantangan itu. Ia tidak bisa lagi mendekati hutan suci, karena setiap langkahnya akan dicurigai. Ia harus mencari cara untuk menahan laju Angkara dan membuktikan ketulusannya, tanpa harus membahayakan nyawa Indraswari. Permainan ini telah dimulai, dan Satria tahu ia harus menjadi seorang pemain yang lebih baik dari Pangeran Angkara. Ia harus menggunakan setiap kecerdasan dan setiap akal sehatnya untuk melindungi apa yang paling berharga baginya. Satria menyadari bahwa ia kini sendirian di medan pertempuran, melawan musuh yang jauh lebih licik. Cinta mereka yang tumbuh dalam keheningan kini harus bertahan di tengah sorotan. Pangeran Angkara yang kini memiliki Satria dalam genggamannya tidak membuang waktu. Ia mengusulkan kepada raja untuk mengadakan sidang pengadilan kerajaan dengan dalih untuk mengungkap identitas penyusup hutan suci. Sang raja, yang merasa terancam dengan adanya pelanggaran di tempat suci kerajaannya, menyetujui. Seluruh istana, termasuk Indraswari yang gelisah dan takut, berkumpul di aula singgasana. Aula itu dipenuhi oleh para bangsawan yang berbisik-bisik, para ksatria yang berdiri kaku, dan dayang-dayang yang saling bertukar pandang penuh ketegangan. Matahari sore yang menyusup masuk dari jendela tinggi memantulkan cahaya keemasan, menciptakan suasana dramatis yang seolah-olah dirancang khusus untuk sandiwara ini. Pangeran Angkara berdiri di tengah, mengambil posisi seolah ia adalah pemeran utama dalam sebuah drama. Dengan lantang suaranya menggema di seluruh aula. Yang mulia raja, hamba telah menemukan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa hutan suci kita telah dicemari. Bukan oleh musuh, melainkan oleh seorang ksatria yang selama ini kita percaya. Pangeran Angkara melangkah maju, membawa sebuah bungkusan kain. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah lukisan yang ia temukan di tepi kolam suci. Ia mengangkat lukisan itu tinggi-tinggi agar semua orang dapat melihatnya. Bukti ini yang mulia adalah gambaran dari jiwa ganda seorang ksatria yang selama ini kita kenal. Di satu sisi ia adalah ksatria setia. Di sisi lain ia adalah penyusup yang secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin memasuki tempat suci kita. Semua mata beralih ke Satria. Ia berdiri tegak, matanya menatap tajam Pangeran Angkara. Ia menyadari jebakan itu. Angkara tidak hanya menuduhnya masuk ke tempat terlarang, tetapi juga menuduhnya mencemari tempat suci, sebuah tuduhan yang jauh lebih serius. Pangeran Angkara berbohong, yang mulia, bantah Satria. Dia tidak memiliki bukti. Oh ya, Pangeran Angkara tersenyum licik. Ia maju dan meletakkan sebuah bunga kecil yang ia bawa. Bunga itu adalah jenis bunga yang hanya tumbuh di tepi kolam suci, dan hanya akan mekar jika disentuh oleh sentuhan yang paling murni. Hamba menantangmu, Satria. Jika kau tidak bersalah, sentuhlah bunga ini. Jika hatimu murni, bunga ini akan mekar. Jika tidak, kau akan terbakar oleh racunnya. Dan bukti kehinaanmu akan terungkap di hadapan semua orang. Semua mata beralih ke Satria. Pangeran Angkara telah menyusun jebakan yang sempurna. Ia tahu bahwa bunga itu beracun, jebakan yang dibuat olehnya. Jika ia menyentuhnya, ia akan mati. Jika ia tidak menyentuhnya, ia akan membuktikan dirinya sebagai pengecut di depan semua orang.
Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari para bangsawan, dan ia tahu mereka semua sedang menunggu. Saat ia melihat ke arah Indraswari, ia melihat ketakutan di mata sang putri yang kini terbuka. Ini adalah momen kebenaran. Ia harus memilih. Tetap diam dan biarkan dunia melihatnya sebagai pengecut, atau maju dan mengungkap cintanya, mengambil risiko dimusnahkan oleh raja. Pilihan ini akan mengunci takdir mereka berdua. Satria tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Cinta mereka, yang tumbuh dalam keheningan, kini harus menghadapi sorotan seluruh istana. Ia harus bertarung untuk cintanya, bukan dengan pedang, melainkan dengan ketulusan hati yang paling dalam. Di tengah ketegangan yang mencekam, Satria melihat ke arah Indraswari, yang wajahnya kini memucat pasi. Ia tahu, inilah saatnya. Ia harus memilih, menyerahkan kehormatannya demi keselamatan, atau menyerahkan dirinya demi cintanya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengabaikan jebakan Pangeran Angkara, dan mengambil sebuah langkah yang tidak diharapkan siapapun. Ia tidak mendekati bunga beracun itu. Ia justru menatap lurus ke mata Pangeran Angkara dan mengeluarkan kerikil sungai halus dari kantung jubahnya. "Hamba yang mulia," ucapnya, suaranya tenang namun kuat. Pangeran ini berusaha menguji hamba dengan racun, padahal hati yang murni tidak perlu menyentuh kejahatan untuk mengenali wujudnya. Hamba tidak akan mengotori tangan hamba dengan benda itu, karena hamba tahu kebaikan dan kebusukan. Dan inilah bukti hamba. Ia meletakkan kerikil kecil itu di atas tanah di samping bunga beracun. Ini adalah bukti dari sebuah cinta yang tidak terucap. Cinta yang tumbuh dari kesunyian, yang dilindungi oleh ketulusan, dan yang tidak bisa dihancurkan oleh tipu daya. Seluruh istana terdiam, terkejut oleh pengakuan Satria yang begitu berani. Suaranya yang biasanya tenang dan terkendali kini dipenuhi oleh kekuatan dan ketulusan. Semua mata menatapnya, lalu beralih ke tangan sang pangeran yang memegang kerikil itu. Kerikil itu, begitu kecil dan tidak berarti, telah menjadi bukti cinta yang tak terucapkan, mengalahkan jebakan yang rumit. Pangeran Angkara, dengan wajah memerah menahan amarah, tidak bisa berkata-kata. Rencananya yang sempurna, yang telah ia susun dengan cermat, hancur hanya karena sebutir batu kecil. Ia melihat tatapan yang terkejut dari para bangsawan, dan ia tahu ia harus bertindak cepat. "Yang mulia," teriaknya, suaranya dipenuhi kemenangan yang dipaksakan. Pelaku sudah mengakui perbuatannya. Dia sudah mengaku sebagai penyusup di hutan suci. Dia telah mengakui perbuatannya sendiri dengan kerikil tidak berarti yang dia klaim sebagai bukti cinta. Ini adalah kebohongan yang memalukan. Angkara melangkah maju, suaranya merendah namun penuh tekanan. Ini bukan hanya masalah cinta atau kerikil, yang mulia. Dia adalah pengkhianat yang mencemarkan kehormatan istana. Hamba mohon hukum dia sebagai pelanggar dan pembohong. Raja, yang hatinya terbelah, melihat ke arah Satria, lalu ke arah Pangeran Angkara. Ia tergerak oleh kata-kata Satria, tetapi ia adalah seorang penguasa. Dan di mata para bangsawan, Satria telah mengakui perbuatannya. Bisikan-bisikan dari para bangsawan mulai terdengar. Pengkhianat, pembohong. Di bawah tekanan Pangeran Angkara dan desakan para bangsawan, Raja membuat keputusan yang menyakitkan. Ia tidak bisa menghukum Satria yang tulus dengan kematian. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan pelanggaran ini berlalu begitu saja. Dengan suara yang penuh kepedihan, Raja mengucapkan, "Satria, perbuatanmu telah melanggar hukum dan memicu kekhawatiran di antara rakyatku. Meskipun aku tidak bisa menghukummu dengan pedang, aku menghukummu dengan hukuman yang lebih kejam. Kau diasingkan dari istana ini, dan kau tidak akan pernah bisa kembali. Pergi dan jangan pernah kembali ke sini." Saat itulah takdir mereka terkunci. Indraswari yang menyaksikan semua ini dari jauh, merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa menahan kesedihan melihat Satria, satu-satunya orang yang memahami jiwanya, diasingkan karena cintanya. Ia berlari dari istana, tangannya gemetar, air matanya mengalir deras. Ia kembali ke hutan suci, ke kolam rahasia mereka. Hujan deras mulai turun seolah-olah alam turut meratapi. Air matanya menetes jatuh di atas bunga dan tanah. Ia memohon kepada alam, "Wahai alam, aku tidak bisa lagi menahan beban ini. Ambillah aku, biarkan aku menjadi bagian darimu. Biarkan aku bersama Satria dalam keheningan yang ia cintai." Permohonannya didengar. Sebuah cahaya lembut mulai memancar dari tubuhnya. Berkilauan di tengah guyuran hujan, perlahan kulitnya berubah menjadi kulit kayu yang halus.
Rambutnya menjadi sulur-sulur daun yang rapuh, dan kakinya menyatu dengan bumi. Di hadapan bulan yang bersaksi diiringi suara gemuruh petir, tubuh Indraswari bertransformasi menjadi tanaman putri malu yang pemalu. Beberapa saat kemudian, ketika hujan mulai reda dan kegelapan menyelimuti hutan, dayang-dayang dan pengawal memberi kabar kepada raja bahwa sang putri melarikan diri dari istana. Sang raja mendengar kabar itu terkejut dan memerintahkan prajurit mencari sang putri. Dayang-dayang dan prajurit tiba di sebuah kolam suci di dalam hutan, dan mereka terkejut menemukan sebuah tanaman aneh di tepi kolam yang selama ini tersembunyi. Mereka tidak bisa menemukan Indraswari dimanapun. Dengan panik mereka kembali ke istana dan melaporkan apa yang mereka temukan. Raja, yang mendengar laporan itu segera pergi ke dalam hutan kolam suci bersama para bangsawan. Ketika raja mengulurkan tangannya yang gemetar dan menyentuh daun-daun kecil itu, seketika daun-daun itu mengatup, seolah malu dan bersembunyi. Saat itulah ingatan raja kembali. Ia teringat kisah-kisah yang pernah Satria ceritakan tentang kepekaan alam, tentang jiwa yang murni. Ia menatap tanaman itu, lalu menatap Pangeran Angkara dengan tatapan kosong yang penuh penyesalan. Ia telah membiarkan putrinya mati dalam kesedihan. Ia telah mendorong putrinya untuk pergi dari dunia yang tidak mengerti cinta yang murni. Raja merasakan penyesalan yang mendalam, sebuah beban yang akan ia bawa selamanya. Ia telah kehilangan putrinya, bukan karena kematian, melainkan karena kebodohan dan kekuasaannya sendiri. Satria menjalani pengasingannya di tempat yang jauh, sebuah negeri yang asing baginya. Hatinya dipenuhi kesedihan, namun ia tidak pernah membiarkan kesedihan itu mengalahkan dirinya. Ia melanjutkan hidupnya sebagai ksatria tanpa kerajaan, mengembara dari satu desa ke desa lainnya, membantu mereka yang membutuhkan. Ia hidup dalam keheningan yang sama seperti cinta yang pernah ia rasakan. Kerikil sungai halus yang ia simpan di dalam jubahnya menjadi satu-satunya kenangan nyata akan Indraswari. Ia sering berhenti di tepi sungai, melempar batu-batu kecil ke dalam air, berharap suatu hari kerikilnya akan kembali kepada pemiliknya. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke istana, namun hatinya tidak pernah pergi dari tempat itu. Namun sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Tanaman putri malu, yang lahir dari pengorbanan Indraswari, mulai bermunculan di sepanjang jalan yang dilalui Satria. Tanaman-tanaman itu tumbuh di tepi sungai, di bawah pohon-pohon rindang, di sepanjang jalan yang dilalui para pelancong dan pengembara. Itu bukanlah tanaman biasa, karena setiap kali ada tangan yang mencoba menyentuh daunnya, entah itu tangan anak kecil yang penasaran, tangan seorang petani yang kelelahan, atau tangan bangsawan yang sombong, seketika daun-daunnya akan mengatup, seolah malu dan bersembunyi. Legenda pun menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang menceritakan kisah tentang cinta yang begitu murni, sehingga sang putri berubah menjadi tanaman. Tanaman itu bukanlah simbol ketakutan, melainkan simbol kelembutan dan kesucian hati. Ia menolak semua yang mencoba menyentuhnya, kecuali satu orang yang tidak akan pernah datang. Satu-satunya orang yang memahami jiwanya. Daun-daunnya yang mengatup adalah tanda kelembutan, sebuah keengganan untuk membuka diri kepada dunia yang tidak bisa memahaminya. Dan di hati para pengembara yang singgah, di setiap sentuhan pada daun-daun kecil itu, sebuah pertanyaan yang sunyi bergema. Tanaman-tanaman itu seolah bertanya kepada setiap orang yang mereka temui, "Apakah kau Satria?" Kisah cinta Satria dan Indraswari tidak berakhir dengan tragedi, melainkan menjadi abadi. Kisah mereka tidak hanya hidup dalam legenda, tetapi juga dalam setiap gerakan daun tanaman putri malu. Menjadi pengingat yang menyentuh tentang cinta yang begitu murni, yang tidak bisa dikalahkan oleh intrik kekuasaan, dan akan terus mencari satu-satunya orang yang dicintainya. Sang ksatria yang menghilang dari dunia. Jika Anda terhanyut oleh kisah ini, mari terus jelajahi dunia penuh petualangan dan legenda lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan berikutnya.